Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Hari ini tanggal 21 April 2026 yang selalu diperingati menjadi Hari Kartini merupakan hari di mana kita mengenang sekaligus melanjutkan perjuangan dari Raden Ajeng Kartini untuk memperjuangkan emansipasi perempuan, pendidikan dan juga kesetaraan gender di Indonesia. Namun hari ini kita tidak hanya memperingati Hari Kartini, namun timbul satu pertanyaan penting, apakah perjuangan perempuan itu telah selesai dan ataukah justru memasuki babak yang baru? Di era modern perempuan telah hadir di berbagai ruang-ruang strategis, mengambil keputusan, memimpin, bahkan membuat perubahan. Namun di balik itu timbul sebuah pertanyaan, sejauh mana proses ini telah membawa pada keadilan yang sesungguhnya bagi perempuan dan kemana emansipasi perempuan ini selanjutnya akan dibawa. Untuk itu pemirsa, dalam program Bicara Langsung kali ini kami mengangkat tema emansipasi perempuan di era modern. Kali ini bersama dengan saya Dian Merdekawati, dan tentunya saya tidak sendiri karena akan ada dua narasumber yang akan berbagi bersama kita di Hari Kartini ini membahas mengenai emansipasi perempuan di era modern. Namun saat ini kita masih menantikan narasumber yang satunya. Namun satu narasumber ini spesial telah hadir bersama dengan kita di studio Mosinggani TVRI Sulawesi Tengah. Sudah hadir bersama dengan kita di sini Wakil Wali Kota Palu, Ibu Imelda Liliana Muhyiddin SE MAP. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Imelda. Waalaikumsalam, Mbak Dian, apa kabar? Baik, luar biasa Bu Imelda hari ini. Hari ini kita semuanya pakai kebaya. Betul. Kartini. Hari ini kita cantik sekali Bu ya, dengan kebaya-kebaya kita. Tapi cantiknya ini jangan disalahartikan bahwa perempuan ini sebenarnya tidak bisa melakukan satu hal, tapi justru disitulah memancarkan ketangguhan kita, Ibu Imelda. Iya. Ibu Wali, hari ini kita memperingati Hari Kartini seperti tadi yang kita sampaikan. Di Hari Kartini ini kita kembali lagi dibawa dengan satu tema emansipasi perempuan, Ibu Imelda. Ibu Imelda, kalau bagi Ibu Imelda sendiri apa sih makna emansipasi perempuan bagi sosok seorang Ibu Wakil Wali Kota? Waduh, ini jabatan Wakil Wali Kotanya ini. Baik. Atau secara pribadi? Baik, emansipasi yang kita kenalkan dulu ya. Ibu Kartini emansipasi, tapi itu bidangnya pendidikan. Ya. Kalau sekarang menurut saya emansipasi itu makanya sudah berkembang, ya, bukan hanya pendidikan, baik sudah masuk di pekerjaan, bagaimana kita bebas untuk berpendapat perempuan. Tapi apakah sudah cukup sampai di situ? Belum. Perjuangan kita belum selesai gitu ya. Karena emansipasi sekarang ini bisa kita lihatlah di mana-mana, apakah relevan dengan kehidupan sekarang dengan era modern gitu kan? Yaitu tadi dulu pendidikan. Nah sekarang sudah mulai merambah yang pekerjaan, ya sudah bukan lagi pendidikan. Sekarang perempuan-perempuan banyak menjadi profesor, ya kan, gubernur, ya kan, wali kota, bupati maupun wakil-wakil kepala daerah. Tetapi kebebasan berpendapat juga sudah mulai digaungkan oleh perempuan-perempuan. Tetapi apakah itu menjadi pintu masuk? Tapi apakah membuka ruang? Akses sudah ada, pintu sudah terbuka, tetapi apakah kita perempuan itu sudah bebas di dalamnya? Apakah kita bisa setara dengan laki-laki? Itu kan yang belum sampai gitu kan ya. Bisa kita lihatlah di DPRD Kota Palu, DPRD provinsi, bahkan DPR RI. Kota 30% perempuan belum terpenuhi. Tahun 2024 Pileg, pemilihan legislatif DPR RI, itu masih di angka 21,9%. Naik sedikit dari 2019 di angka 20,8% kalau tidak salah. Jadi kalau kita, padahal banyaknya perempuan yang sudah mulai berkarir, mandiri, perempuan-perempuan tangguh di luar sana, mulai terlibat di politik dan lain sebagainya, itu seharusnya sudah mulai tampil gitu. Tapi apakah kita harus memastikan, apakah pintu sudah terbuka, apakah kita sudah setara? Yang itu yang harus kita pastikan. Gerakan kita itu apakah sudah setara dengan mereka? Walaupun saya yakin tidak mungkin lah kita bisa setara dengan laki-laki, kan gitu ya. Tapi kayak begini, di militer hampir semuanya laki-laki, kan gitu ya. Lebih banyak dominasinya laki-laki. Kita menjadi panglima, apakah ada perempuan menjadi panglima? Belum. Pilot, ya. Gitu. Tapi untuk menjadi panglima kita belum. Jadi ada beberapa pekerjaan atau profesi yang memang belum bisa kita capai sebagai seorang perempuan seperti itu. Bu Liliana,
Jadi di sini yang saya tangkap, apakah memang kesetaraan yang diperjuangkan dari RA Kartini itu sebenarnya saat ini sudah mulai maknanya sudah mulai berkembang, bukan hanya sekedar pendidikan atau kebebasan untuk menyampaikan aspirasi begitu, tapi banyak hal tadi seperti aspek-aspek yang Ibu Wali sampaikan. Dan Ibu Wali ini juga kita bicara mengenai kesetaraan. Kesetaraan di sini yang mau dijawab oleh emansipasi perempuan itu, apakah memang ingin laki-laki sama dengan perempuan atau seperti apa? Kalau dalam nilai, apakah bisa dibuat nilai kalau kau 100, saya 100. Apakah seperti itu bentuk keadilan dalam emansipasi? Ya, tetap ada ininya, ada koridor yang memang harus kita inikan. Kita bisa lihatlah pemimpin-pemimpin perempuan di kancah nasional maupun internasional. Bisa kita lihat Ibu Menteri Keuangan dulu, Sri Mulyani, gitu, SMI. Bagaimana dengan dengan piawainya beliau terkait fiskal, terkait keuangan, bisa berbicara di kancah internasional, sama seperti Ibu Retno, mantan Menlu, bagaimana piawainya beliau ya melakukan lobby-lobby internasional. Itu kan semuanya mulai, tapi tidak bisa setara gitu dengan laki-laki. Coba bisa kita lihatlah di kabinet sekarang juga perempuan masih bisa dihitung dengan jari gitu kan ya, dibandingkan dengan laki-laki. Sama juga di kita gitu ya, kepala-kepala dinas atau yang setara seperti itu kan tidak semuanya juga tidak bisa, perempuan kan tidak semuanya perempuan. Paling bahkan ini yang ini masih menjadi pertanyaan saya, kenapa DP3A yang mengenai pemberdayaan perempuan bukan perempuan gitu ya, ternyata banyak laki-laki gitu ya. Tapi ternyata emang kita memang masih butuh untuk bisa menyetarakan itu. Tapi kalau untuk dibilang 50-50 agaknya masih agak susah gitu ya. Karena itu tadi, perempuan selalu dikaitkan kalau lemahnya, kemudian terlalu sensitif gitu ya. Jadi kalau gitu, terlalu bawa perasaan gitu ya. Kalau misalkan kalau kita galak, kalau kita keras bilang galak gitu. Tapi kalau kita agak sedikit lembut, ini lemah nih perempuan. Kalau nggak begitu ya. Kalau bawa dikait-kaitkan dengan perasaan gitu ya, jadinya. Iya, seperti itu. Baik, berarti juga kita kalau bicara tentang emansipasi ini, dari yang saya tangkap, Bu, kita bukan hanya melihat mengenai kualitatif, tapi juga bukan hanya kuantitatif secara angka ya, tapi kualitatif juga secara kualitas. Menurut Ibu, masalahnya ada di mana? Apakah memang ruang-ruang itu belum diberikan untuk kita perempuan, ataukah justru memang perempuan yang sebenarnya belum siap untuk bisa menerima ruang itu, ruang terbuka itu gitu ya? Kalau saya melihatnya, kalau sisi belum siapnya, kalau di kota besar kesempatan bisa terbuka lebar. Mereka tidak mempermasalahkan bahwa ini ini perempuan atau laki-laki, tetapi kalau di daerah itu masih menjadi perhatian lah ya, terkait budaya, terkait ekonomi. Budaya kita kan perempuan tidak boleh di atas laki-laki kalau di daerah. Masih ada budaya patriarki, Bu, tapi kalau di kota besar kan tidak berlaku hal itu. Kan begitu. Bisa stigma masyarakat masih berpengaruh juga. Bagaimana stigma itu yang harus kita kesampingkan, bahwa kita ini perempuan bisa loh menjadi pemimpin, kita bisa loh berkarya, kita bisa belajar, kita bisa menjadi pemimpin, kita bisa mandiri, kita bisa tangguh. Itu perempuan sebenarnya. Oke, baik. Perempuan yang sebenarnya. Baik, kalau begitu bagi seorang wakil wali kota Ibu Imelda, seperti apa kemarin perjuangan bisa sampai di titik ini, Ibu? Namun tahan dulu, kita harus jeda dulu, Ibu. Baik pemirsa, program Bicara Langsung masih akan segera kembali. Kami masih membahas mengenai emansipasi perempuan di era modern. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bicara Langsung. Kami masih membahas mengenai emansipasi perempuan di era modern. Dan sebelum kita melanjutkan diskusi, telah hadir dengan saya narasumber yang kita nantikan juga tadi, yaitu Ibu Mutmainah Corona SE. Beliau selaku anggota DPRD Kota Palu. Tentunya tidak asing lagi bagi kita. Selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya. Dan sekarang kita sudah, perempuan-perempuan ini sudah siap untuk membahas mengenai emansipasi dengan kebaya-kebaya kita. Iya. Ibu-ibu, baik. Cantik, ya. Saya masih mau ke Ibu Wali. Okay, ya.
Ibu Imelda, tadi kita sudah sempat saya sebutkan di awal bagaimana Ibu sampai di sini. Tentunya teman-teman perempuan ini juga ingin tahu bagaimana ya. Mungkin kita yang belum melangkah ke sana, ke posisi Ibu saat ini, merasa ada keraguan juga, ketakutan untuk bisa masuk terjun ke dunia politik. Lalu bisa, apakah saya bisa percaya diri dan bisa dipilih oleh masyarakat? Kalau perjalanan Ibu sendiri sampai detik ini seperti apa, Bu? Boleh dibagikan kepada kami? Luar biasa. Luar biasa panjangnya ya. Kalau adik saya satu ini, Ibu Neng ini tahu banget perjalanan kita sebagai perempuan. Iya. Gitu ya. Saya maju dengan Pak Wali ini kan, ini yang kedua berpasangan dengan beliau. Maksudnya maju kedua pilkada. Iya. Di kali kedua ini tidak terlalu banyak black campaign-nya. Karena saya menjadi orang kedua. Oke. Tapi ketika saya maju di 2019, 2020, itu black campaign-nya luar biasa. Tidak bisa menjadi pemimpin, bahwa ibu bukan seorang muslimah yang baik, bahwa bukan perempuan yang menggambarkan seorang perempuan yang sesungguhnya. Sesungguhnya itu loh, bahwa sesungguhnya bahwa lah perempuan itu harusnya di bawah, bukan di atas. Gitu. Iya. Di bawah dalam artian belum bisa jadi pemimpin. Gitu. Padahal kalau kita bisa lihat ya, pemimpin-pemimpin, Perdana Menteri apa segala macam, lihatlah Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher, gitu ya, bisa menjalankan perannya sebagai Perdana Menteri, tapi juga bisa menjalankan perannya sebagai ibu. Betul. Saya ingat banget waktu Margaret Thatcher anaknya kecelakaan, rapat semua diberhentikan. Jadi kalau ada teori, Erving Goffman itu backstage dan front stage. Front stage-nya dia bisa memerankan sebagai pemimpin, tapi backstage-nya sebagai peran ibu, istri itu tetap berjalan. Gitu. Jadi itu stigma yang saya dapatkan dulu 2019 beda banget dengan sekarang. Dan sekarang ketika masyarakat ini ya sekarang sudah mulai apalagi perempuan, wah ini harus menjadi pemimpin tertinggi gitu, perempuan. Karena tidak semua perempuan punya kesempatan seperti Ibu Neng bisa duduk di dewan, ya. Tidak punya belum semuanya kesempatan bisa maju di pilkada atau pileg, gitu. Apalagi memenangkan, gitu ya, duduk di dewan gitu. Tidak semua, karena mereka merasa bahwa mereka belum bisa berbicara. Karena kalau laki-laki retorikanya luar biasa, kalau perempuan kan pakai hati, sekali lagi pakai perasaan, lebih sensitif, ya gitu ya. Tetapi perempuan di luar sana itu pengen sekali gitu loh, berkiprah di dunia politik, di dunia pemerintahan, tapi itu tadi mereka masih takut. Takut jangan-jangan, jadi jangan-jangannya lebih banyak. Jangan-jangan nanti saya nggak bisa bicara, jangan-jangan nanti saya nggak pede, jangan-jangan saya nanti tidak bisa menyuarakan atau tidak bisa membawa program-program yang saya pengen bawa ini buat perempuan, buat lansia, buat anak, buat kesejahteraan. Kan itu kalau perempuan kan itu. Kita gelontorkan itu terkait KDRT, terkait bullying, terkait seperti itu kan. Karena kita lebih banyak ke situ gitu. Kalau laki-laki kan berarti kacamatanya kacamata kuda. Concernnya dia mereka tuh benar-benar itu aja yang. Tapi kalau kita kan pikirannya bercabang. Ketika ngambil satu kebijakan yang kita pikirkan kan banyak. Apakah kebijakan yang kita ambil cantolannya ada nggak buat perempuan, ada nggak buat lansia, ada nggak buat anak, itu perempuan. Kalau laki-laki kan betul-betul ini, udah. Tapi kalau perempuan banyak yang dipikirkan. Berarti ketika seorang perempuan itu terjun dalam dunia pemerintahan itu akan ada efek juga dalam kebijakan-kebijakan yang diambil. Begitu, ya? Kebijakan-kebijakannya lebih pro kepada perempuan, lebih pro kepada anak, kesejahteraan sosial, bagaimana mereka mengangkat perekonomian keluarga, hal seperti itulah, seperti itu. Baik, kalau kita akan bicara soal kebijakan, selain Ibu Wali juga ada Ibu anggota DPR kita, Ibu Neng. Ibu Neng, seperti apa saat ini? Tadi kita sudah sedikit membahas dengan Ibu Imelda mengenai representasi perempuan di dunia politik dan juga pemerintahan. Kalau kondisinya saat ini di Palu menurut Kaneng sendiri seperti apa? Dan bagaimana sekarang kiprah perempuan-perempuan kita di dalam pemerintahan kita saat ini? Sebetulnya kalau bicara tentang partisipasi dan keterwakilan perempuan di parlemen, saya masih melihat secara kuantitas, masih melihat secara jenis kelamin perempuan yang kemudian belum masuk dalam perjuangan perempuan. Kita belum masuk ke area itu. Tapi dalam konteks secara kuantitas, angka 30% kita juga belum sampai. Tadi saya mendengar bahwa Ibu Wali sudah sampaikan, walaupun ya ada peningkatan di 2019 ya. Kalau kita lalu kan cuma 5 orang, itu pun pada saat PAW.
kemudian di sini kita sudah angka 8. Kalau 8 dari 35 ya berarti angka sekitar 24% ya, sekitar itu. Jadi kita belum sampai 30%. Tapi memang kan bicara tentang politik ini kan dia sangat apa ya, areanya sangat terbuka ya, dan rada-rada sedikit maskulin juga sih kalau kita bicara itu. Karena di situ tidak bicara lagi perempuan laki-laki ketika bertarung. Cuman afirmasi actionnya adalah ketika menempatkan posisi perempuan dalam pencalonan. Minimal ruang terbuka itu memaksa perempuan untuk dalam angka zigzag, misalnya dalam setiap 1 sampai 3 harus ada perempuan 1. Tidak boleh misalnya 6, perempuan 2, angka di bawah, nggak boleh. Jadi 1, 2, 3 harus ada perempuan antara itu, terus 4, 5, 6 harus ada perempuan lagi. Dan boleh 3 perempuan boleh, tanpa ada laki-laki, tapi tidak boleh tidak ada perempuan. Nah itu yang undang-undang memerintahkan seperti itu. Tapi itu pun perjuangannya panjang. Itu perjuangan setengah abad itu. Itu hutang peradaban lah kalau kita bilang. Dan itu dalam konteks hari ini hasil ya dalam perjuangan cukup panjang ini sebetulnya juga ada tantangan tersendiri. Walaupun sebetulnya perspektif orang melihat misalnya perempuan di parlemen itu sudah lumayan lebih terbuka ya. Karena ruang itu sudah mulai jalan tapaknya ini sudah bisa ditempatkan. Tinggal sekarang adalah tahapan selanjutnya adalah kualitasnya. Apakah representasi perempuan di parlemen itu juga berdampak kepada kebijakan yang berpihak? Nah itu tantangan kita hari ini. Nah ini yang perlu harus diuji kembali. Jadi waktu dalam periode 2024 ke 2029 nanti kita akan lihat bagaimana. Apakah persoalan perempuan yang disampaikan di bawah tadi, persoalan anak, persoalan penyandang disabilitas misalnya, atau kelompok-kelompok rentannya, dalam kacamata kita kalau dalam pembelajaran pengalaman perempuan sebetulnya kita harus punya kepekaan sebetulnya kan. Tapi kan tidak semua orang bisa melihat itu sebagai sebuah problem. Nanti yang kadang-kala membuat kita peka kalau kita tahu, kita sering turun di lapangan, kita bertemu dengan mereka. Kalau dalam ada saya baca buku bilang kalau bertemu Tuhan maka bertemulah dengan orang miskin, bertemulah kelompok rentan. Kita akan menemukan Tuhan di situ. Artinya bahwa menemukan Tuhan ya memang karena di Islam pun ya dia memerintahkan bahwa berbuat kebaikan, memanusiakan manusia itu adalah fitrah setiap orang sebetulnya. Dalam konteks kita sebagai pemimpin, itu yang harus menjadi pola utama yang harus kita lakukan gitu. Nah, dan kalau saya mungkin karena terlalu banyak belajar mungkin kayak Ibu Wawali banyak belajar di luar ya, misalnya New Zealand misalnya pengalaman yang kemudian keterwakilannya sampai 50%, tapi memang negaranya betul-betul aman. Jadi kehadiran perempuan di sana itu fighter, fighter. Dia memperjuangkan bagaimana ruang aman bagi perempuan, bagi siapapun ya. Jadi sehingga mau 24 jam orang berada di luar, orang tidak pernah takut akan merasakan dampak. Misalnya saya akan mengalami pelecehan misalnya. Dari fasilitas infrastrukturnya saja sudah clear. Itu. Semua punya CCTV, semua aman. Jadi mitigasinya jalan. Itu. Nah, kita di sini masih starting kita. Kita masih starting. Kita hanya masih bicara kuantitas dulu. Memperjuangkan jumlah orang yang dalam representasi parlemen, tapi kemudian berikutnya adalah bagaimana kualitas kebijakan yang dilahirkan begitu. Jadi Ibu Neng, kalau begitu memang kita sekarang memang dari segi kuantitas kita bisa hitung begitu ya. Tapi kalau dari segi kualitas sebenarnya perempuan sendiri bahkan belum sadar mengenai apa yang diperjuangkan sebenarnya begitu. Untuk menjawab hal itu sebetulnya perlu ada penguatan kapasitas dan perlu juga kalau saya sebenarnya kepekaan yang penting ya. Kalau orang peka bahwa dia menyadari bahwa saya adalah perempuan. Ataupun saya seorang laki-laki, saya mewakili suara rakyat, saya hadir di sini dan saya harus turun. Saya yakin dia akan temukan itu masalah dan dia akan tahu apa yang akan dia suarakan. Itu memang harus banyak turun, harus banyak bertemu, harus banyak bertemunya bukan dalam konteks kampanye ya, tapi bertemunya memang betul-betul tahu sih apa yang harus saya perjuangkan, persoalan apa sih. Jadi kita tahu karena kan kita di DPR kan juga
sama juga misalnya wali kota Dewa Wali kan sumpah gitu ya, maksudnya kita betul-betul memperjuangkan bukan representasi diri tapi representasi masyarakat. Nah tentunya kita harus turun. Cuman kan kalau di era hari ini kan dengan digitalisasi di era 4.0 ini ya, maksudnya dalam konteks di era digital memang ya mungkin banyak cara bisa kita lakukan. Bisa mendengar aspirasi by digital misalnya, apa sih terus kita tahu di mana. Dan ternyata digital itu membuka banyak ruang kita yang kita tidak tahu. Iya, kita pergi kan. Yang masalah kalau kita ada informasi terus kita tidak ke sana, itu masalah itu. Seharusnya tidak ada lagi tantangan karena sekarang sudah tadi itu ya era digital, kita sudah banyak melihat situasi di sekeliling kita gitu. Kepekaan harus ada ya, Neng. Baik, kalau begitu saya akan kembali ke Ibu Wawali. Kalau kita bicara soal kuantitas nih Bu, kualitas maksud saya. Oke, saya juga mendengarkan bahwa Ibu Imelda ini selain di dunia pemerintahan, Ibu Imelda juga punya kesibukan di dunia usaha, dan di mana di dunia usaha itu Ibu mencoba untuk merekrut sebanyak mungkin karyawan perempuan juga gitu. Apa yang Ibu ingin perjuangkan dan ingin Ibu jawab melalui hal yang Ibu lakukan ini? Bahwa perempuan itu bisa. Gitu. Kadang-kadang nih perempuan ini juga takut gitu. Takut untuk tampil, takut untuk berkarya gitu, yang tadi awal-awal saya katakan tuh. Takut untuk belajar gitu. Karena stigma perempuan itu selalu di bawah laki-laki gitu. Jadi itulah yang saya lebih banyak perempuan di karyawan itu banyakkan perempuan dibandingkan laki-laki gitu. Itu jadi yang manajer ini perempuan, ada juga yang laki-laki gitu ya. Tapi balance lah. Saya berusaha untuk balance 50-50 lah gitu.